hari ini kita mau perkenalkan yang bertugas, yaitu ada kakak Ayu Galuh, dibantu oleh organis ada Kak Laura Bonharianja, dan di belakang layar ada Bang Forman Harianja. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami hingga pada hari ini kami bisa mengikuti aktivitas forum. Tuhan berkati aktivitas forum hari ini, kiranya bisa menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, berikan selalu kami kesehatan dalam kami menjalani hari-hari kami meskipun kami sedang dalam rumah. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk yang berulang tahun dalam minggu ini ada teman kita yang bernama Hazel Sagala yang berulang tahun pada tanggal 25 November. Kakak bacakan ya nasihat serupannya, terambil dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Untuk adik Hazel Sagala, kakak ucapkan selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu dan lancar studinya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia. Yuk kita saksikan kiriman video adik-adik. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5:24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Untuk ayat hafalan minggu depan, karena sudah masuk di bulan Desember, jadi ayat hafalannya ganti ya adik-adik. Terambil dari Nas 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalau bacakan ya Nasnya. Semoga Allah damai sejahtera mengurusan
menyelamatkan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupa divideokan karena dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa ya adik-adik. Sebelum kita masuk tema minggu ini, adik-adik masih ingat gak tugas minggu lalu apa? Yuk kita saksikan video-video dari adik-adik yang terkait tentang pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman rasuli yaitu aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan disitulah Ia akan turun untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus, dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati, dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, yang hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari akan datang
dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang telah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk tema minggu ini di minggu Advent yang pertama yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, terambil dari Nats Yesaya 11 ayat 1-3. Kakak bacakan ya. Raja damai akan datang, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Di kepanduannya bacakan yang dinanti Raja yang adil. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama ya adik-adik. Yang artinya tadi kakak sudah sebutkan, yaitu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam tema minggu ini disebutkan Raja adil yang dinanti yaitu Yesus Kristus, tunas baru yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, namun mungkin menurut Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar melebihi pikiran manusia. Contoh, yaitu Elizabeth yang sudah lanjut umurnya, ia melahirkan Yohanes, serta Maria, seorang perawat yang melahirkan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekali Tuhan berjanji, maka janjinya akan ditepati. Ialah tunas baru yang berbuah dan membawa kehidupan menuju hidup yang kekal. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan ketetapan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Begitupun dengan adik-adik, haruslah berpegang kepada Tuhan dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari, tidak melupakan berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Karena anak yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipenuhi sukacita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Untuk aktivitas minggu ini yang terkait dengan tema di minggu Advent yang pertama tentang menantikan Raja Adil, tadi adik-adik masih ingat nggak? Yang tadi kakak bacakan natsnya yaitu ada kata-kata kesenangannya takut akan Tuhan. Nah kakak mau masih tulis untuk adik-adik untuk dorong balita dan dorong satu. Nanti kakak kasih sebuah gambar. Gambar itu yaitu anak yang sedang berdoa. Kemudian jangan lupa diwarnain ya adik-adik. Itu untuk dorong balita dan dorong satu. Untuk dorong 2 dan dorong 3 yaitu menceritakan kegiatan rohani adik-adik dalam kehidupan sehari-hari terkait takut akan Tuhan. Contoh kalau dari kakak, kalau kakak mau berangkat kerja, kakak harus berdoa dulu. Kalau nggak berdoa, seperti ada yang kurang. Nah, itu juga salah satu contoh yang terkait dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau kakak nggak beribadah di hari Minggu, juga terasa ada yang kurang. Jadi kakak selalu rajin ibadah. Nah, contoh itu nanti adik-adik kembangkan, pasti ada yang beda kan untuk kegiatan yang lainnya. Nah itu adik-adik ceritakan ya, terus divideokan oleh mama sama bapak ya, jangan lupa. Jadi untuk aktivitas orang minggu ini ada 2 ya adik-adik. Yang pertama ayat hafalan dengan nats baru yaitu terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang kedua yaitu untuk dorong balita dan dorong 1 menggambar yang gambarnya akan kakak kasih di WA group orang tua. Untuk dorong 2 dan dorong 3 bercerita tentang kegiatan rohaninya yang terkait dengan takut akan Tuhan. Jangan lupa untuk yang dorong 2 dan 3 divideokan oleh mama dan bapak. Untuk yang dorong balita dan dorong 1
difotokan ya, ada 2. Jadi yang pertama foto aktivitasnya, yang kedua foto adik-adik bersama aktivitasnya. Dikumpulkan paling lambat di WA Forman hari Kamis tanggal 3 Desember. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, kakak nggak pernah lupa mengingatkan adik-adik terkait 6 protokol kesehatan. Masih ingat nggak? Yang pertama, cuci tangan dengan air yang bersih dan sabun. Yang 2, makan makanan yang bergizi. Yang 3, tidur yang cukup. Yang keempat, berolahraga yang rutin. Yang kelima, berjemur paling lambat 10-15 menit. Dan yang keenam, paling utama, memakai masker kemanapun adik-adik berada. Jangan lupa ya, dengerin protokolnya. Mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati aktivitas sore hari ini. Kiranya materi yang kami sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu bisa menjadi berkat untuk adik-adik. Berikanlah selalu kami kesehatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.